Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atiyah Gina Tristani. Di sini saya akan membuat serta menjelaskan program menggunakan C++. Jadi, untuk soalnya, buatlah program selisih hari dengan C++ menggunakan struct atau struktur dengan output rata-rata nilai mahasiswa dengan memasukkan terlebih dahulu batas banyak mahasiswa, nama, NIM, nilai tugas, nilai UTS, dan juga nilai UAS. Oke, jadi yang pertama itu ada deskripsi. Pada program ini adalah sebuah program C++ di mana pengguna diminta untuk memasukkan data mahasiswa seperti nama, NIM, nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS. Kemudian, program akan menghitung rata-rata nilai mahasiswa berdasarkan nilai-nilai yang dimasukkan kemudian dibagi 3, karena ada 3 nilai yang kita masukkan. Setelahnya, hasil itu akan menampilkan sebagai output. Yang B, ada kelebihan program. Kelebihan program yang akan aku buat ini, pertama, ada input. Pengguna diminta untuk memasukkan data mahasiswa berupa nama, NIM, nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS. Serta menggunakan fungsi getLine untuk menerima input yang bertipe data string, ya kita pakai tipe data string pada program ini, sehingga dapat menangani spasi dalam input nama dan juga NIM. Yang kedua ada proses. Program melakukan perhitungan rata-rata nilai mahasiswa secara otomatis berdasarkan nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS yang akan dimasukkan kemudian dibagi menjadi 3, dan menggunakan struct atau struktur data untuk menyimpan data mahasiswa tersebut. Lalu yang ketiga ada output, menampilkan rata-rata nilai mahasiswa secara langsung setelah data-data dimasukkan. Nah, output yang ditampilkan ini akan bersifat format dengan jelas, menyantumkan nama, NIM, nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS, serta rata-rata nilai mahasiswa yang akan diproses nantinya. Nah, pada program C++ ini, kita juga membuat flowchart dan pseudocode, di mana flowchart itu adalah diagram alir bagian atau chart yang menunjukkan aliran, yaitu flow, di dalam suatu program. Nah, flowchart sendiri itu terdiri dari beberapa bentuk. Contohnya seperti bulat, itu untuk start dan juga end. Jejer genjang itu untuk output dan juga output. Lalu ada kotak untuk menunjukkan sebuah proses. Dan juga panah menunjukkan aliran dari langkah-langkah itu. Sedangkan untuk pseudocode adalah deskripsi yang menggunakan bahasa manusia, sederhana, dan juga bahasa pemrograman Pascal. Meskipun flowchart dan pseudocode ini tidak wajib, namun penggunaannya dapat membantu dalam pengembangan program itu agar lebih terstruktur dan mudah dimengerti oleh si pengguna. Nah, untuk pseudocode dalam program ini bisa kalian lihat, di sini ada var yaitu variabel, terus ada nama dan juga NIM menggunakan data tipe string yaitu tipe data berkategori, berarti untuk huruf dan juga angka bisa. Lalu untuk nilai tugas, nilai UTS, dan juga nilai UAS, kita menggunakan tipe data double, di mana ini digitnya itu banyak. Lalu begin, ada read, itu mahasiswa, titik nama, itu mahasiswanya kita singkat menjadi MHS, terus ada mahasiswa NIM, mahasiswa nilai tugas, mahasiswa nilai UTS, mahasiswa nilai UAS. Nah, setelah itu kita masuk ke perhitungan, yaitu perhitungan rata-rata, di mana rumusnya itu kita masukkan nilai tugas, nilai UTS, dan juga nilai UAS selalu dibagi 3. Setelahnya write untuk rata-rata nilai mahasiswa, dan read rata-rata yang telah dimasukkan. Lalu end, program berakhir. Untuk flowchart-nya, bisa kalian lihat di sini, dimulai dari start, lalu kita ke input, yaitu input nama, NIM, nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS. Setelah itu ada output, output dari nama, NIM, nilai tugas, nilai UTS, dan juga UAS yang telah kita masukkan. Lalu ke proses nih, proses perhitungan, yaitu rata-rata. Kita masukkan saja rumusnya, yaitu nilai tugas ditambah nilai UTS, tambah nilai UAS, lalu dibagi 3. Lalu ke output, output dari hasil rata-rata nilai mahasiswa yang telah kita masukkan. Lalu N, program berakhir. Nah, untuk lebih pahamnya lagi, kita masuk ke dalam programnya. Di sini kita buka kode blok terlebih dahulu. Oke. Kalau kalian tidak punya kode blocks, tidak bisa mendownload kode blocks, kalian bisa menggunakan Pascal online, Pascal,
Tapi sebelumnya kalian ganti dulu bahasanya dari Pascal menjadi C++. Karena kalau enggak ya beda. Karena kan kita menggunakan C++, bukan Pascal. Oke. Yang pertama itu kita ketik include IOStream. Setelahnya include string. Lalu using names std. Jangan lupa titik koma. Nah, apa fungsi dari include IOStream, include string, dan juga using namespace ini? Jadi, untuk include IOStream ini, itu adalah header dari program C++ yang diperlukan untuk operasi input dan juga output berupa cout, sin, dan juga end. Sedangkan untuk include string ini, itu adalah untuk memanggil tipe data string yang akan kita gunakan dalam program. Kalau untuk using space ini, itu dia tuh mendeklarasikan pengguna, berarti bahwasannya seluruh fungsi, termasuk sin dan juga cout yang akan kita gunakan dari library ini, library standar C++ ini akan digunakan dalam kode program. Setelah header ini, kita masuk ke dalam struct. Struct ini karena kita menggunakan struct pada soalnya, terus namanya itu struct mahasiswa. Jangan lupa titik koma untuk mengunci. Lalu masukkan variabel yang kita gunakan. Tadi kan ada nama dan juga name dengan bertipe data string. Berarti kita tulis dulu untuk tipe datanya. String, nama, titik koma. String lagi untuk name. Setelah itu, tipe data double untuk nilai tugas, nilai UTS, dan juga nilai UAS. Oh, kelupaan. Di struct ini, kita pakai kurung perawal. Di sini kita tutup juga. Jangan lupa titik koma. Enter. Kita masuk ke fungsi utama, yaitu it main. Pakai kurung perawal juga. Enter. Nah, tadi aku bilang kan variabel mahasiswanya kita singkat, jadi MHS. Jadi tulis lagi di sini, mahasiswa MHS, titik koma. Enter. Kita masuk ke dalam data mahasiswa yang akan kita masukkan. Kita menggunakan cout. Cout ini untuk mencetak. Sini kita tulis masukkan data mahasiswa. Oke. Hmm, kita tutup dengan N. Setelahnya, cout lagi untuk mencetak nama. Lalu kita pakai getLine.
Guru, sin, MAS titik nama. Jangan lupa beri titik koma. Begitupun untuk NIM, kita gunakan yang sama, cout, tapi ini NIM. Lalu get line lagi. Sin mas.nim. Oke. Lalu cout untuk nilai tugas sin mas nilai tugas. Untuk nilai UAS dan juga nilai UTS-nya juga sama. Nilai UTS. Sin mas titik nilai UTS. Nah, out lagi untuk nilai UAS-nya. Ini juga untuk MS titik nilai UAS. Oke, jika sudah, kita masuk ke perhitungan, yaitu rata-rata. Tadi kita pakai rata-ratanya tipe double, berarti kita tulis dulu double rata-rata. Kita masukkan rumusnya, di mana ada nilai tugas mahasiswa, ditambah nilai UTS mahasiswa, ditambah nilai UAS-nya. Setelah itu, bagi 3. Jangan lupa titik koma. Lalu kita cout untuk rata-ratanya. Rata-rata nilai mahasiswa. Nah, ini pendeklarasian dari rata-rata nilai mahasiswa. Kita tambahkan juga di sini beserta dengan namanya. Nama serta NIM dari mahasiswa itu. Oke. Nama S, NIM. Ulang. Adalah rata-rata. Kita tutup dengan N. Jangan lupa titik koma. Lalu kita return. Return ini return 0.
Fungsinya itu untuk eh jadi return 0 ini berfungsi untuk menandakan bahwasannya akhir dari fungsi main atau fungsi utama dalam program ini, lalu mengembalikannya ke nilai 0 kepada sistem operasi yang menandakan bahwasannya program telah selesai. Ini jangan lupa ditutup dengan kurung rawal. Nah, untuk membuktikan apakah programnya berhasil atau tidak, ini kita running. Oke, itu yang salah ya. Ah, it mine. Oh, oke, bisa di running. Agak lama ya. Nah, oke, udah. Di sini ada masukan data mahasiswa, namanya namaku. Kita enter. Masukkan NIM-nya. Bentar lagi. Nah, nilai tugas. Nilai tugas ini aku buat 88. Nilai UTS-nya di sini 91. Lalu nilai UAS-nya 90. Kita enter. Maka hasilnya akan keluar. Seperti ini inputnya. Ada nama mahasiswa, NIM-nya, nilai tugas yang kita masukkan, nilai UTS yang kita masukkan, nilai UAS yang kita masukkan. Setelah itu, program akan melakukan perhitungan rata-rata, di mana nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS-nya itu bakal dijumlahin, lalu dibagi 3. Sehingga dapatlah nilai rata-rata aku itu 89,6667. Nah, di sini juga tadi kan eh, double yang si out rata-rata ini, kita mendeklarasikannya ditambah dengan nama dan juga NIM, sehingga pada outputnya akan keluar rata-rata nilai mahasiswa Atia Gina Tristani dengan NIM ini adalah 89,6667. Oke, selesai sudah dari penjelasan dan juga program yang telah aku buat. Untuk lebih singkatnya lagi, untuk penjelasannya, ini ada di Wordku. Nah, ini penjelasannya. Kita masukkan nama, NIM, nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS, input nilai tugas, input nilai UTS, input nilai UAS, lalu menghitung nilai rata-rata, lalu dibagi 3, sehingga dapatlah nilai rata-ratanya dan program selesai. Sekian dari aku, semoga apa yang aku lakukan, apa yang aku buat, dan juga penjelasan yang aku berikan, semoga teman-teman dan juga orang yang melihat ini mengerti. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.